Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman? Mumpung di dalam mobil nih teman-teman. Teman-teman pernah nggak ber apa ya yang pernah naik mobil gitu ada pertanyaan apa sih fungsi dari lampu yang ada di speedometer ini yang ada semua ya? Di sini saya akan membahas nih sedikit pengetahuan lah buat teman-teman kalau ada lampu yang menyala terus penanganannya seperti apa. Ya semoga teman-teman nanti bermanfaat lah video ini untuk teman-teman, terutama untuk yang baru-baru belajar naik mobil ya. Ada ketika kita on kan, dia nyala, terus kemudian dia ada yang mati sebagian, ya kan? Tuh sebagian ada yang mati. Itu karena dia mendeteksi kalau misalnya perangkat ini aktif, tapi nggak ada kendala. Justru kalau dia eh, ada yang semuanya hidup itu malah justru ada yang masalah ya teman-teman ya. Kita juga akan lihat cara kerjanya nih. Yang pertama, mulai dari sebelah kiri ya teman-teman ya. Di sebelah kiri ini dia ada yang paling atas warna merah. Sebelah kiri lampu warna merah bagian atas ada semacam tetesan air. Itu bukan tetesan air, melainkan itu adalah tekanan oli. Kenapa dia ada indikator tersebut? Dia menandakan kalau misalnya dia pas nyala itu berarti tekanan olinya habis atau berkurang ya. Tekanan olinya berkurang atau olinya itu sudah di bawah minimum. Nah, cara kerjanya gimana? Dia kalau misalnya kita on kan karena mesin gak bersirkulasi dia akan nyala terus. Tapi ketika kita nyalakan mesinnya, nah dia akan mati. Semuanya kedeteksi normal. Kalau misalnya mesin nyala, terus kemudian dia tetap nyala, itu berarti ada yang tidak normal, bisa olinya kurang atau bahkan habis. Itu yang pertama ya. Terus yang kedua, di sebelah kiri bawah yang warna kuning itu gambar engine atau kita biasa menyebutnya engine lamp. Engine lamp itu hampir sama kayak yang di atas ya teman-teman ya. Cuman kalau engine lamp ini lebih mendeteksi adanya malfungsi di elektrikalnya, biasanya di sensor. Contoh kayak apa? Eh, Sensor udara ataupun sensor crankshaft, sensor camshaft. Jadi itulah yang beberapa yang bisa kebaca dengan engine lamp ini. Jadi penanganannya gimana kalau engine lamp ini nyala? Saran dari saya sih lebih baik langsung dibawa ke bengkel resmi. Jadi di bengkel resmi nanti ada semacam alat detektor untuk mendeteksi apa yang terjadi di mobil kita nih, untuk bisa dilakukan perbaikan ya. Nah, untuk engine lamp ini teman-teman ada dua kemungkinan. Dia bisa nyala dengan gejala ataupun nyala tanpa gejala. Contoh, nyala dengan gejala. Dia nyala dengan kondisi engine dengan kondisi mesin itu pincang. Jadi dia tetap nyala tapi kondisi mesinnya pincang, berarti itu adalah abnormal disertai dengan keluhan. Ada juga yang kedua, dia nyala tapi seakan-akan mobil itu tidak ada kendala. Tapi nanti kendala itu bisa dirasakan dalam jangka waktu yang panjang baru kerasa. Jadi ada yang gejalanya terasa secara langsung ataupun gejalanya nanti-nanti gitu ya. Jadi tolong diperhatikan untuk kalau engine lamp ini nyala lebih baik kita bawa ke bengkel karena itu ada sistem elektrikal yang abnormal. Nah, cara pengetesannya gimana? Ketika kita on dia akan nyala terus teman-teman ketika mesin itu belum memutar ya, tapi dia akan mati ketika mesin itu hidup. Nah, itu ya teman-teman ya. Oke, selanjutnya ada yang ini teman-teman. Yang itu ya, itu ada semacam orang mangku balon ya, memangku balon terus ada kayak macam ada garisnya gitu. Itu adalah sensor airbag. Jadi dia mengindikasikan kalau airbag itu ada yang tidak normal. Ketika kita nyalakan
untuk beberapa mobil mungkin ada yang beda teman-teman ya, nanti mohon masukannya di bawah. Kalau ini saya terus terang dasar ini saya ambil dari mobil Avanza. Nah ketika dia nyala, kita on kan nih, dia nyala dulu kurang lebih 6-10 detik dia akan mati. Berarti itu kondisinya airbagnya normal. Itu cara pengetesannya. Jadi kita on kan, dari mati kita on kan, terus dia nyala, setelah 6-10 detik dia harusnya mati. Ya itu berarti kondisinya normal. Nah keluhannya gimana? Kalau keluhannya itu ketika kita on kan, kita starter mesin, indikator dari airbag itu masih nyala. Berarti itu ada yang nggak normal, mungkin dari sensornya ataupun dari airbagnya. Atau yang kedua, permasalahannya ketika kita on kan sama sekali tidak nyala teman-teman airbagnya. Itu juga sama, berarti ada bagian airbag yang bermasalah. Jadi kondisi normalnya ketika kita kondisi mesin mati, kita on kan, dia akan nyala, terus kemudian 6-10 detik dia mati. Nah gitu ya teman-teman ya. Terus selanjutnya kita ada sensor suhu. Nah yang gambar seperti temperatur itu ya, di bawah indikator airbag tadi itu ada namanya indikator suhu. Nah kondisi normalnya seperti apa? Ketika kita on dia akan nyala, setelah beberapa saat dia akan mati. Nah tapi ketika kita starter dia juga harus mati. Kalau misalnya indikator itu tiba-tiba sendiri nyala ataupun kita starter dia tetap nyala, berarti ada abnormal di bagian sensor temperatur apa mesin ya. Bisa jadi dari sensor temperaturnya, bisa jadi memang kondisi mesin kita sedang overheating atau panas berlebih ya. Itu kalau misalnya dibiarkan, itu yang terjadi banyak kemungkinan teman-teman, bisa mesinnya jebol, ataupun yang sering terjadi itu silinder headnya itu bengkok teman-teman. Jadi dia udah nggak bisa menahan, karena air itu kan nggak bisa dimampatkan ya. Jadi dia akan mendorong si silinder head. Jadi silinder headnya tuh bisa melengkung lah. Itu nanti bisa menyebabkan dia nyala terus, ataupun mesinnya bisa jebol karena adanya water hammer. Dia neken air dan air gak bisa dimampatkan, akhirnya mesinnya jebol. Kurang lebih begitu teman-teman ya. Jadi solusinya gimana kalau misalnya itu nyala? Kalau misalnya sensor suhu itu nyala, langsung segera dibawa ke bengkel, ataupun kalau bisa mesin sama sekali jangan dihidupkan. Kenapa mesin jangan dihidupkan sama sekali? Khawatirnya ketika kita bawa udah di batas limit dia, mesinnya malah jebol teman-teman. Mendingan kalau saran saya ketika dia nyala, panggil derek aja, jangan dipaksakan untuk jalan teman-teman. Khawatir malah mempengaruhi yang lain. Nah kondisi normalnya seperti tadi ya teman-teman ya. Kondisi mesin mati, kita on kan, ya kan, dia mati. Nah antara berapa tadi, 3-6 detik ya dia mati. Terus ketika kita nyalakan dia tetap mati. Itu kondisi normal. Kondisi abnormalnya dia nyala terus, jalan nyala. Bisa juga nanti pas kondisi jalan awalnya mati, pas kondisi jalan dia langsung nyala tiba-tiba. Itu bisa juga. Dan saran saya mobil segera dimatikan. Teman-teman bisa cari bengkel terdekat, ataupun kalau pengen dilihat dulu, kalian teman-teman buka kap mesinnya, teman-teman lihat air radiatornya ada atau enggak. Biasanya kebanyakan panas itu karena air radiatornya berkurang ya, ataupun habis. Oke, untuk yang selanjutnya kita ada, nah ini teman-teman, gambar aki. Sebetulnya gambar aki itu bukan berarti akinya lemah. Ingat ya teman-teman ya, indikator aki yang bergambar aki itu nyala bukan berarti akinya lemah, tapi dia ada masalah di sistem pengisian rata-rata teman-teman. Di sistem pengisiannya dia bermasalah dan menyebabkan aki itu gampang tekor ya, gampang habis tegangannya. Kalau secara
pengecekan, sebetulnya dia bakal mati ketika mesin itu nyala teman-teman. Kita coba nih. Sama seperti engine lamp dan tekanan oli ya, dia akan mati ketika ada putaran mesin yang bekerja ya. Jadi dia akan mati kalau mesinnya itu gerak. Mesinnya itu bekerja, bukan berarti jalan. Mesin itu bergerak atau mesin itu nyala, dia harusnya mati. Karena dia di situ ada sensor lampu untuk mematikan si indikator aki tersebut. Biasanya yang sering terjadi permasalahan di mana? Bisa dari alternatornya rusak, bisa dari fuse sibling-nya yang putus, ataupun kabel yang kendor yang berhubungan dengan sistem pengisian aki ya. Sistem pengisian aki itu adanya di alternator. Kalau dia nyala, biasanya sekeliling itunya yang bermasalah, atau area-area alternator lah yang bermasalah. Oke, untuk selanjutnya teman-teman, ini ada gambar lonceng dan tanda strip ya, yang kedap-kedip terus itu ya. Itu sensor indikator safety belt. Kalau misalnya safety beltnya nggak kita pasang, sedangkan kita duduk di bangku tersebut ada sensor tempat duduk ya teman-teman ya, dia nanti akan mati ketika safety belt itu dipasang. Kita coba teman-teman, ini safety belt saya lepas ya teman-teman ya, safety belt saya lepas. Ketika kita pasang safety beltnya, nah dia mati teman-teman ya. Jadi itu sebagai warning buat kita kalau safety belt belum terpasang. Nah, kalau kita lepas lagi, nah dia ketip-ketip lagi, itu kondisi safety belt saya lepas. Terus untuk selanjutnya teman-teman, nah gambar yang ini ya teman-teman ya, gambar yang ada di sini. Nah, ada seperti tanda seru itu ya. Tanda seru itu berhubungan dengan rem. Kalau dulu setahu saya beberapa mobil rem tangan dan rem parkir itu satu indikator, tapi nggak tahu, ada beberapa juga yang indikatornya memang dipisah. Biasanya sensor indikator tanda seru tadi mengartikan kalau minyak rem kita itu berkurang atau habis, atau ada kebocoran di bagian rem yang menyebabkan minyak remnya itu berkurang. Prinsip kerjanya, dia kalau kita on kan nyala, setelah itu langsung dalam tempo sebentar dia langsung mati ya teman-teman. Kalau misalnya dia nyala, saran dari saya cek dulu minyak remnya dia kondisinya dalam batas maksimal atau enggak. Nah, di indikator di reservoir ya, kalau kita bilang reservoir atau tempat penampung minyak rem itu dia ada batas minimal dan maksimal. Dia kalau bisa pas di garis maksimalnya. Kalau di bawah minimal, khawatirnya indikator ini akan nyala terus juga berkurang ya. Minyak remnya berkurang, dia nyala dan khawatirnya ngempos remnya. Terus untuk kalau misalnya di atas maksimal, khawatirnya ketika ada guncangan dia akan tumpah-tumpah. Ingat teman-teman, minyak rem itu cukup jahat ya. Kalau kena cat dia bisa mengelupaskan cat gitu, minyak rem itu teman-teman. Jadi saran dari saya untuk minyak rem bisa dibataskan pas di stripnya yang di maksimal itu teman-teman. Oke, itu untuk minyak rem. Terus ada lagi sebelahnya minyak rem. Bukan sebelahnya, bawahnya ya teman-teman ya. Ada tanda setir. Nah, ini teman-teman. Ini namanya steering lock. Nah, dia akan nyala ketika mesin mati. Kalau cuma di on kan dia hidup ya, tapi kalau mesin udah nyala dia mati. Biasanya itu mengindikasikan kalau rem kita ini ada masalah teman-teman di steering locknya. Terutama untuk mobil-mobil yang sudah menggunakan EPS ya, Electronic Power Steering, dia akan mengindikasikan seperti itu. Terus kalau misalnya sudah nyala seperti itu gimana? Biasanya sih nggak bisa starter ya. Ada beberapa mobil yang nggak bisa starter kalau dia nyala. Dan juga setirnya itu ngelok, nggak bisa dibelok-belokkan. Nah, itu
itu juga teman-teman wajib bawa ke bengkel. Terus kemudian yang paling ada sebelah kanan ya, lampu yang nyala ini lampu parking sensor atau lampu parkir ya. Dia mengartikan atau memberitahukan pada kita kalau rem tangan itu belum diturunkan atau masih dalam kondisi naik. Jadi ini adalah rem parkir yang berfungsi menginformasikan ke kita kalau mobil ini masih dalam kondisi terparkir atau belum terbebas dari rem parkir. Nah, kalau cara mematikannya gimana? Cukup kita turunkan nih teman-teman. Kita turunkan rem tangan. Nah, dia akan mati teman-teman. Tapi kalau kita tarik lagi ya, ini kita tarik, dia langsung nyala. Nah, itu teman-teman. Jadi itu adalah indikator parkir sensor ya. Jadi dia indikator parkir. Untuk selanjutnya teman-teman ada di sini teman-teman. Ada beberapa. Nah, kemarin ada yang menanyakan teman-teman, kok bisa salah isi bahan bakar sih? Nah, biasanya dia nggak lihat kalau sebetulnya di setiap mobil ya, nggak tahu setiap mobil atau beberapa ya. Coba nanti diinfokan di bawah ya, di komentar. Sebetulnya indikator bensin ini bisa dilihat bagian mana sih bensinnya, kanan atau kiri gitu ya. Nah, berarti ini ada di sisi kanan pengemudi teman-teman. Ada tanda panah ataupun gambar pom bensinnya ini semprotannya berada di kanan. Jadi dia mengisi bensinnya sebelah kanan pengemudi. Ada juga nanti yang sebelah kiri, gambarnya terbalik dari ini. Jadi tanda panahnya sebelah kiri ataupun gambar dari pom bensin itu semprotannya berada di sebelah kiri. Nah, mungkin itu saja teman-teman yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Jangan panik kalau ada yang nyala, seenggaknya bisa tonton video ini. Jangan lupa subscribe, like, share, and komennya teman-teman. Kalau ada masukan atau pengen request perihal mengenai handphone, cara perbaikan handphone, cara perbaikan TV, cara perbaikan mobil ataupun motor, bisa komen di bawah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.